teman-teman sekalian. Oke, di awal video ini saya mau tanya dulu nih ya, teman-teman semua di sini apa kabarnya nih? Dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, teman-teman semua di sini ada bertanya-tanya nggak nih? Apa yang akan saya bahas dalam video ke depan nantinya? Oke, tapi sebelumnya perkenalkan saya Mikaela Tiara Franseta dengan NIM 432023 005 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana. Kita masuk nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis atribusi komponen dalam pembelajaran yang meliputi pendekatan, strategi, model, metode, dan juga teknik dalam suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif. Nah, teman-teman semua di sini ada yang tanya nggak ya, kenapa komponen-komponen tersebut penting dalam suatu pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran biologi? Nah, kita semua tahu ya teman-teman, bahwa materi biologi tersebut tidak hanya suatu pembelajaran yang berbasis menghafal saja seperti yang banyak dikatakan oleh orang-orang. Namun, pembelajaran biologi merupakan suatu pembelajaran dengan ilmu pasti dan sangat diperlukan suatu pemahaman konsep, sehingga komponen-komponen tadi diharapkan dapat dipahami secara serius oleh guru-guru dan dapat menciptakan suatu pembelajaran biologi yang efektif sehingga siswa dapat memahami suatu konsep biologi dengan baik dan benar. Begitu ya teman-teman. Oke, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa komponen tersebut meliputi pendekatan, strategi, model, metode, dan juga teknik. Jadi pendekatan merupakan suatu sudut pandang guru yang mendasari proses suatu pembelajaran tersebut, dan strategi merupakan suatu rencana dan pengorganisasian materi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan model merupakan kerangka atau alur yang telah tersusun secara sistematis untuk berjalannya suatu pembelajaran tersebut. Dan metode adalah cara konkret yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dan biasanya bersifat teknis, lebih teknis dibandingkan strategi. Sedangkan teknik merupakan komponen spesifik yang digunakan untuk menerapkan metode dan merupakan langkah-langkah kecil dari metode itu sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu analisis tiap komponen. Masuk ke analisis yang pertama, yaitu pendekatan. Dan pendekatan yang saya pilih adalah pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini menekankan bahwa siswa diharapkan mampu membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi yang mereka lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan dalam pembelajaran biologi, hal ini tentunya merupakan salah satu komponen yang penting, di mana pendekatan konstruktivisme ini dapat membantu karena banyak sekali materi biologi yang memiliki konsep abstrak. Dan tentunya hal ini akan lebih mudah dipahami ketika siswa itu aktif mengeksplorasi dan bekerja sama antara satu sama lain sesama siswa itu sendiri. Dan dalam pendekatan ini, siswa diharapkan tidak hanya menghafal, namun juga mampu menemukan makna suatu pembelajaran melalui kegiatan yang mereka lakukan. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu strategi. Dan dalam komponen ini, saya memilih strategi berupa eksperimen atau simulasi, di mana strategi ini saya pilih karena mengetahui bahwa biologi itu memiliki suatu hubungan dan kaitannya erat dengan suatu fenomena nyata, dan melalui eksperimen ini diharapkan siswa mampu melakukan suatu pengamatan langsung sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan melalui suatu eksperimen yang mereka lakukan tersebut. Dan melalui strategi ini diharapkan siswa juga mampu lebih terlibat aktif dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa dapat lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu model. Dan model pembelajaran yang saya pilih adalah model pembelajaran problem-based learning, di mana model ini menekankan suatu pembelajaran berdasarkan suatu masalah. Dan melalui model ini diharapkan siswa
dapat menghadapi suatu masalah nyata, dan dengan demikian diharapkan siswa dapat menemukan suatu solusi dengan mengeksplorasi keilmuan yang mereka miliki dan juga berkolaborasi antara satu siswa dengan siswa lainnya, sehingga mereka dapat bekerja sama dan memecahkan suatu permasalahan. Dan model pengembangan ini diharapkan siswa juga dapat meningkatkan suatu keterampilan mereka dalam berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Oke, kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu metode. Dan metode yang saya pilih dalam analisis ini yaitu metode diskusi, di mana metode diskusi ini diharapkan mampu mendorong siswa untuk bekerja sama antara satu siswa dengan siswa lainnya dan juga bertukar pendapat, di mana dengan berdiskusi ini diharapkan siswa mampu saling melengkapi keilmuan yang mereka miliki dan mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka atas konsep biologi yang mereka pelajari dalam suatu pembelajaran biologi tersebut. Dan selanjutnya, komponen yang terakhir adalah teknik, di mana teknik yang saya pilih merupakan teknik mind mapping. Teknik ini saya pilih dengan harapan siswa dapat merangkum suatu materi pembelajaran yang telah mereka pelajari dengan menghubungkan konsep-konsep dari awal hingga akhir, sehingga dapat mengetahui bagaimana alur berpikir mengenai konsep-konsep pembelajaran yang telah mereka pelajari sebelumnya. Misalnya saja seperti materi pernafasan dimulai dari organ-organ, lalu hingga terjadinya proses pernafasan, maupun juga bisa dicontohkan dalam suatu materi genetika. Mereka dapat membuat suatu bagan atau alur garis keturunan dan pewarisan sifat. Dan sekarang kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu contoh penerapan dari komponen-komponen yang telah kita pelajari dan telah kita pilih pada bagian sebelumnya. Dan pada contoh penerapan ini, saya memilih salah satu materi biologi SMA, yaitu materi genetika, pewarisan sifat hukum Mendel. Adapun tujuan dari materi atau pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan hukum Mendel 1 dan 2 serta menerapkannya pada contoh persilangan monohibrid maupun dihibrid. Dan kita juga akan membahas mengenai langkah pembelajarannya. Tentunya diawali dengan suatu pembukaan di mana guru memberikan salam, kemudian diikuti dengan pertanyaan pemantik seperti bagaimana seorang kakak dan adik dalam satu keluarga bisa memiliki wajah yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti dengan suatu penguatan dan pendekatan konstruktivisme, di mana siswa diajak menganalisis contoh kasus pewarisan sifat secara sederhana, dan juga strategi yang berupa eksperimen atau simulasi dapat dilakukan dengan siswa melakukan simulasi persilangan menggunakan kancing genetika. Persilangan ini dapat dilakukan secara simulasi persilangan monohibrid maupun persilangan dihibrid. Kemudian untuk model problem based learning, siswa diharapkan dan diminta untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai pewarisan golongan darah dalam keluarga. Dan untuk metode diskusi, siswa di sini diminta untuk mendiskusikan hasil simulasi dan hasil dari pengerjaan pada pemecahan masalah problem based learning sebelumnya. Kemudian untuk teknik mind map sendiri, siswa diharapkan untuk membuat peta konsep yang menghubungkan mengenai materi gen, alel, maupun hukum Mendel dan hukum persilangan. Dan sebagai kegiatan penutup, siswa nantinya akan mempresentasikan hasil mind map yang telah mereka buat. Kemudian guru akan menegaskan kembali hukum Mendel dan juga aplikasinya dalam kehidupan nyata.
Dan sebagai kesimpulan dari materi ini, dapat kita ketahui bersama bahwa ternyata kombinasi antara pendekatan konstruktivisme, strategi simulasi, model pembelajaran problem-based learning, metode diskusi, dan juga teknik mind mapping dapat meningkatkan suatu pemahaman siswa terlebih dalam pembelajaran yang bersifat abstrak, yaitu genetika. Dan dengan pendekatan ini, diharapkan siswa mempelajari pembelajaran tidak hanya menghafal, namun juga bisa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika mereka mempelajari mengenai golongan darah dan juga kenapa sifat-sifat wajah, bentuk wajah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dapat berbeda. Dengan demikian, pembelajaran genetika melalui pendekatan ini dapat berjalan secara interaktif dan juga bermakna, serta mampu meningkatkan pemahaman siswa dengan lebih mudah dan juga membekali pemahaman siswa lebih tinggi lagi. Nah, begitu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Apabila ada salah kata dan juga materi yang masih kurang maksimal, mohon dimaafkan dan juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.